Malioboro, selamat datang di Yogyakarta. Hai guys, selamat datang di channelku, Peter Sahabat Kamu, sahabatnya para petualang. Jangan lupa ya guys untuk memberikan subscribe, tekan tombol suka, dan nyalakan loncengnya. Guys, perjalananku dari kota Solo memakai kereta api KRL Rp8.000. Maka aku akan turun di stasiun Tugu, Yogyakarta. Dari sini aku akan terus berjalan dengan sebutannya Selasar Malioboro, sebuah tempat untuk perjalanan dari stasiunnya menuju ke Malioboronya guys. Di sini tuh sudah ditata begitu rapi, dari pertokoan-pertokoan, warung-warungnya itu sudah kelasnya itu kelas internasional guys. Dan kita bisa cari apapun deh, menu-menu di sini itu benar-benar sudah sangat estetik dan membudaya sekali sebagai tempat yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Guys, Yogyakarta itu memang istimewa, terutama pembangunannya yang memang bertaraf budaya sekali. Lihat nih, di sebelah kiri ini nih ada ikon tulisan Yogyakarta. Jangan lupa kalau kesini untuk mampir dan selfie-selfie-nya. JKJK Yogyakarta. Oke guys, kita akan terus berjalan. Ada beberapa tempat spot foto ya di sini sepanjang jalan ini, dan trotoarnya itu ada bola-bola bakso. Hehehe. Ya seperti ini nih ya. Terus kita akan melewati lampu merah ini guys. Nyebrang ke sana dan nanti akan ketemu ikonik dari Jalan Malioboro sendiri. Ya, siapa yang tidak tahu Malioboro ya guys, sebuah ikon yang ada di Yogyakarta. Sepertinya kalau ke Yogyakarta tidak lengkap kalau tidak ke Malioboro. Malioboro adalah salah satu dari sekian tempat yang merupakan pusat wisata belanja di Kota Gudeg, Yogyakarta. Malioboro memang telah menjadi bagian penting dalam roda perekonomian masyarakat Jogja. Selain dikenal sebagai pusat berburu cenderamata, Malioboro juga tak lepas dari sejarah panjang perkembangan kota Jogja dari masa ke masa sampai sekarang ini. Bahkan tempat wisata yang satu ini seakan memiliki wajah Jogja di Indonesia, bahkan dunia. Guys, apakah kalian tahu Malioboro merupakan satu kawasan yang merupakan gabungan dari 3 jalan loh, yaitu Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margomulyo. Kawasan yang legendaris tersebut membentang dari Tugu Jogja sepanjang 2,5 km hingga ke perempatan kantor pos Yogyakarta. Jika kita amati secara dalam guys, maka kita akan menemukan suatu garis lurus yang dikenal dengan garis imajiner. Garis tersebut menghubungkan elemen-elemen penting kota Jogja seperti Gunung Merapi, Tugu Jogja, Keraton Yogyakarta, hingga Pantai Parangtritis. Asal-usul penamaan Malioboro sendiri memiliki beberapa versi yang dapat dipercaya masyarakat hingga kini. Versi pertama menyebutkan bahwa nama tersebut didapat dari seorang bangsawan bernama Marlborough ketika Indonesia berada di kekuasaan kerajaan Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Penyebutan Malioboro merujuk kepada pasukan dari Marlborough yang seringkali melewati jalan ini, sehingga orang-orang sering menyebutnya adalah Jalan Marlborough. Lama-kelamaan olah vokal menjadi Malioboro yang menunjuk kepada pimpinan dari Inggris, pasukannya yang sering lewat jalan ini. Pada versi kedua, nama Malioboro diambil dari bahasa Sanskerta. Kata itu adalah Malyabara yang berarti karangan bunga. Kata Malyabara bisa ditemukan dalam kitab Ramayana asli. Kita juga bisa menemukan di kitab Ramayana versi Jawa yang muncul pada abad yang ke-19 dan yang ke-10 dalam buku Adi Parwa serta Warata Parwa. Malioboro yang merupakan karangan bunga memang tidak aneh guys, karena dulu ketika Keraton Yogyakarta tengah mengadakan upacara ataupun acara hajatan, Jalan Malioboro selalu ramai dipenuhi dengan karangan bunga. Yang pasti Malioboro bukan merujuk kepada salah satu merek rokok ya guys. Dahulu kala Jalan Malioboro ini tergolong sepi
hanya dipenuhi pohon asem di bagian kiri kanan. Tetapi sejak kedatangan warga Tionghoa di bumi Jogja, maka Jalan Malioboro ini menjadi ramai. Ada beberapa pertokoan yang mulai dibuka. Ini memang sesuai dengan arahan dari kolonial waktu itu. Bila kita berkaca pada masa sekarang, maka Malioboro sudah berubah drastis dan lebih maju. Ketika berkunjung ke Malioboro, para pengunjung akan dimanjakan dengan banyak para pedagang yang menjajakan berbagai cenderamata khas Jogja. Malioboro akan selalu cocok bagi para pengunjung yang menggila-gila tentang belanja, yang didominasi kaum wanita umumnya. Dengan harga yang murah, maka banyak souvenir-souvenir unik bisa kita dapatkan di sepanjang jalan Malioboro. Sebut saja seperti blangkon, gantungan kunci, miniatur andong, batik, kaos khas Jogja, pernak-pernik, bahkan perhiasan seperti emas, perak, hingga permata. Selain itu, banyak pedagang yang menjajakan cemilan khas Jogja seperti yangko, bakpia patok, geplak, dan masih banyak lagi. Oh ya guys, di Malioboro tak hanya toko-toko yang menjual aneka souvenir, pedagang kaki lima pun tak mau kalah untuk meramaikan pusat perbelanjaan Malioboro. Biasanya pedagang kaki lima ini membuka lapaknya di sekitar trotoar dekat bahan baku jalan. Barang yang ditawarkan pun tak kalah menarik. Wisatawan atau para pengunjung dapat menemukan aneka kerajinan tangan, replika wayang, kerajinan bambu, dan aksesoris hingga mainan anak. Oh iya guys, tipsnya kalau kesini itu dengan menawar yang lebih tinggi ya, karena biasanya itu harganya juga cukup lumayan. Selain itu, Malioboro juga gudangnya wisata kuliner guys. Sebut saja makanan khas Jogja seperti gudeg, brongkos, mangut lele, soto, sate kelatak, ayam goreng, dan lain sebagainya khas dari Yogyakarta. Tak hanya itu, seperti aku kali ini sedang berkunjung ke Pasar Beringharjo yang letaknya di sebelah selatan Jalan Malioboro. Barang-barang yang ditawarkan di salah satu pasar terbesar Jogja ini tidak jauh berbeda guys. Namun di sini kita bisa menemukan barang-barang kain batik dari Solo, Pekalongan, dan juga berbagai daerah. Kita juga bisa membeli peralatan rumah tangga, gorden, spray, dan masih banyak lagi kita menemui di Pasar Beringharjo. Oke guys, kita lanjutkan. Salah satu khas yaitu kue patok ya. Bakpia patok ini sangat terkenal sekali guys, dengan berbagai merek dan berbagai rumah produksinya masing-masing ya. Dijamin ketagihan deh. Nah, kalau kita jalan terus akan menemui Museum Benteng Vredenburg. Dan sekarang guys, Jalan Malioboro menjadi daya tarik wisatawan tersendiri ini yang menjadi pusat perbelanjaan dari makanan, pakaian, pernak-pernik, dan apapun tentang Jogja hadir di sini. Tak heran bila Malioboro tak pernah sepi dari incaran pengunjung, baik yang berwisata maupun sekedar jalan-jalan. Untuk menambah daya tarik wisatawan, kini Malioboro akan selalu memiliki wajah baru. Malioboro menetapkan visi misinya untuk menjadi ruang publik terbuka dan toleran bagi pengunjung. Malioboro pun akan dicerminkan wajah aslinya kembali seperti tahun 1977 silam. Dan itu sudah kita bisa tampakkan Malioboro yang sekarang. Tampaklah Malioboro yang bersih, tertib, dan nyaman. Karena inilah yang menjadi daya tarik seperti ketidaknyamanan, semrawut dan kemacetan, kebersihan menjadi tolak ukur sebuah tempat wisata. Penataan vertikal menyangkut pengembalian wajah bangunan budaya asli dengan membersihkan papan reklame, bertujuan untuk menampilkan kembali melestarikan cagar budaya bangunan bergaya Hindis dan Cina yang jumlahnya mencapai puluhan. Dalam pembangunan infrastruktur, lebih banyak menghilangkan pot-pot tanaman dan mengganti tanaman kecil dan memperbanyak zebra cross untuk akses jalan kaki. Karena Malioboro ini ramah untuk pejalan kaki, sehingga kita tidak takut lagi ketika jalan. Kalau kita kembali pada tahun 1970-an guys, kita akan melihat sebuah gambaran Malioboro benar-benar mencerminkan khas Yogyakarta.
Setiap malam, seniman Yogyakarta akan berkumpul di emperan-emperan dari Toko Malioboro ini untuk mengadakan kreativitas. Waktu itu belum banyak bisnis berkembang, jalanannya pun masih bersih, belum ada kemacetan. Dengan perkembangan budaya yang semakin maju, maka keberadaan itu pun akan tergeser. Tetapi memang itu butuh stakeholder ya, supaya memperhatikan aspek sosio-kultural. Memang ini tidak mudah mengembalikan budaya yang sudah lama dan dikembalikan lagi, tetapi kesadaran seluruh stakeholder untuk menjadikan Malioboro sebagai kawasan yang bersih, nyaman, dan ramah lingkungan. Oke guys, saat ini aku lagi ada di titik 0 km. Perempatan di Yogyakarta ini berada di pusat kota Yogyakarta, yaitu pertemuan Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Senopati, Jalan Ahmad Yani, jalan menuju alun-alun utara. Hampir semua jalur kendaraan angkutan umum Trans Jogja banyak yang melewati tempat ini. Tempat ini bisa dijangkau dengan taksi, andong, becak, maupun kendaraan pribadi. Bahkan ikonik satu ini guys, Jogja Kota Batik Dunia, itu tanpa ada di sini jadi menjadi spot foto yang instagramable banget. Banyak anak-anak muda menggunakan ini sebagai tempat foto ataupun vlog video guys. Dan Jogja juga memiliki bola-bola pembatas seperti ini guys. Itu sangat khas sekali di Yogyakarta. Selain itu, aku juga menemukan tempat-tempat duduk yang khas pada zaman kolonial itu dibangkitkan kembali pada zaman sekarang. Beberapa tempat-tempat dan petunjuk jalan itu khas sekali menjadi spot foto yang instagramable banget guys. Dan di perempatan titik 0 km ini tidak beraspal, tetapi memakai paving-paving yang ditata sedemikian rupa yang menjadi ciri khas dari 0 km daerah istimewa Yogyakarta. Titik 0 km ini selalu menjadi buruan para wisatawan yang datang ke Malioboro. Dan dari titik 0 km ini akan menjadi daya tarik karena berhadapan langsung atau dekat dengan tempat-tempat wisata seperti Museum Benteng Freudenberg, Taman Budaya Yogyakarta, Taman Pintar, Gedung Agung, Gedung Sri Sono, Gedung BNI, Gedung BI, Kantor Pos Besar, Museum Sono Budoyo, Pasar Beringharjo, Pecinan Ketandan, Jogja Galeri Alun-Alun Utara, Monumen So 1 Maret, Jam Kota, dan Pasar Buku Shopping. Selasar maupun trotoar di tempat ini tuh lebar ya, sekitar 5 ataupun 7 meteran guys. Dan itu tuh ada kursi yang memanjang vertikal maupun horizontal. Dan di sini tuh dijauhkan dari kendaraan, jadi tidak boleh kendaraan itu melintas di atas trotoar seperti ini. Jadi sangat nyaman sekali bagi para pengunjung yang mau jalan kaki, tidak akan mungkin berpapasan dengan kendaraan. Dan di sini tuh zebra cross ini akan menjadi pemandangan yang banyak sekali bak kota-kota besar lainnya. Bahkan di sini tuh lebih banyak. Selain itu, sepanjang jalan itu dibangun beberapa ikonik seperti ini guys. Tujuannya untuk betah-betah dan bisa diabadikan kalau saat ini sedang ada di Yogyakarta. Tidak ketinggalan juga pameran seperti meriam seperti ini itu ada di bagian dekat alun-alun utara. Dan beberapa ikonik seperti bola dunia maupun tokoh-tokoh pada zaman Kerajaan Yogyakarta itu juga tampak sepanjang jalan ada di Selasar Yogyakarta ini. Dan sepanjang jalan Malioboro ini kita juga akan menemukan berbagai jenis toko maupun kebutuhan. Jadi kita tidak akan kekurangan mau makan apa, dari harga yang mahal maupun harga yang murah kita bisa memilih. Dan guys, di sini juga disewakan berbagai jenis pakaian-pakaian adat. Kalau kita menginginkan khas Yogyakarta bisa sewa, setelah itu bisa diabadikan di sela-sela dari kita jalan-jalan di tempat ini. Dan kalau tidak mau pakai pakaian juga kita bisa foto-foto dengan beberapa patung ikonik yang sudah menjadi ciri khas dari perjalanan kita ke titik 0 km ini.
Oke guys, aku rasa cukup ya kali ini perjalananku untuk explore di Malioboro dan 0 km Yogyakarta. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video lainnya dalam channelku ini ya guys, dan nantikan perjalananku berikutnya dalam menjelajahi indahnya Bumi Nusantara. Sampai jumpa.